Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Jumpa lagi bersama Kaisa di NKCTIH atau nanti Kaisa cerita tentang ilmu hukum. Nah, untuk bahasan video materi yang kedua kali ini, kita akan membahas mengenai PIH atau pengantar ilmu hukum. Pertama, apa sih PIH itu? Ishak dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan bahwa pengertian PIH adalah mata kuliah yang merupakan dasar bagi setiap mahasiswa atau orang yang akan mempelajari hukum yang memberikan pengertian-pengertian dasar berbagai istilah hukum yang bersifat umum, yaitu tidak terbatas pada ilmu hukum yang berfokus pada negara tertentu dan pada masa yang tertentu. Terus gimana sih ceritanya PIH bisa sampai ke Indonesia? Istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gadjah Mada, di mana Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 30 Desember 1973 nomor 0198/U/1973 yang menyatakan bahwa untuk belajar ilmu hukum diwajibkan diawali dengan belajar pengantar ilmu hukum. Lalu apa saja batasan PIH? Pengantar ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya ilmu hukum. Untuk itu, maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk-beluk mengenai hukum, misalnya asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi, dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Selanjutnya, mengenai hubungan antara pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengantar hukum Indonesia. Lalu apa sih hubungannya dengan pengantar ilmu hukum? Pengantar hukum Indonesia mempelajari mengenai sistem hukum yang ada di Indonesia, berfokus pada negara Indonesia. Sedangkan pengantar ilmu hukum mempelajari dasar-dasar dari ilmu hukum secara umum atau yang berlaku secara universal. Kemudian mengenai istilah ius constitutum dan ius constituendum. Pembeda antara ius constitutum dengan ius constituendum diletakkan pada faktor waktu, di mana ius constitutum berarti hukum yang berlaku pada masa kini atau masa sekarang, yang biasa juga disebut dengan hukum positif, sedangkan ius constituendum berarti hukum yang dicita-citakan. Kecenderungan pengertian tersebut sangat kuat, oleh karena kalangan tertentu berpendapat bahwa setelah diundangkan maka ius constituendum menjadi ius constitutum. Dengan demikian, ius constitutum pada masa lampau merupakan ius constituendum. Bahasan yang kedua mengenai pengertian-pengertian dasar dalam studi hukum. Yang pertama, masyarakat hukum, yaitu keteraturan anggota masyarakat dengan sistem hukumnya sendiri. Selanjutnya, subjek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yang pertama manusia, dan yang kedua badan hukum. Selanjutnya peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, peristiwa yang menimbulkan adanya perkembangan hukum. Selanjutnya hubungan hukum. Hubungan hukum yaitu hubungan antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. Nah, macam hubungan hukum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama bersegi satu, di mana pihak yang satu hanya punya hak dan pihak yang lain hanya punya kewajiban. Contohnya dalam hal membayar pajak. Yang kedua bersegi dua, di mana kedua pihak masing-masing berhak meminta sesuatu dari pihak lain dan berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lain. Contohnya dalam jual beli. Satu pihak wajib membayar baru berhak menerima barang, sedangkan pihak lainnya berhak menerima pembayaran dan berkewajiban menyerahkan barang. Selanjutnya, objek hukum. Objek hukum yaitu kepentingan dari subjek hukum atau segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan bisa menjadi pokok dari suatu hubungan hukum. Objek hukum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama material, yaitu berwujud benda yang nyata, misalnya laptop, motor, dan lain-lain. Yang kedua, objek hukum imaterial, berupa sesuatu yang memiliki daya guna kebermanfaatan. Misalnya, hak cipta. Selanjutnya, perbuatan hukum, yaitu setiap tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum. Perbuatan hukum dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, perbuatan hukum bersegi satu, di mana dilakukan oleh satu pihak saja, misalkan pewarisan, pengakuan anak, dan lain sebagainya. Yang kedua, perbuatan hukum bersegi dua, di mana dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian utang piutang, perjanjian jual beli, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat hukum ini dibagi menjadi tiga. 1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. 2. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Yang ketiga, sanksi yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum. Kemudian mengenai perbuatan melawan hukum.
Suatu perbuatan digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum apabila 1. Menimbulkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang kedua, melanggar kesusilaan maupun kepantasan yang layak dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain maupun benda milik orang lain.